Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah ilmu kalam yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Mohyasin MAG akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul hubungan ilmu kalam dengan ilmu keislaman yang lain. Apa sih pengertian dari ilmu kalam sendiri? Nah, kata kalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perkataan atau kata, terutama bagi Allah. Sementara menurut bahasa dalam perspektif tauhid, yaitu ilmu yang membahas atau membicarakan tentang masalah ketauhidan atau mengisahkan Allah atau ketuhanan. Nah, menurut Ibnu Khaldun memberikan penjelasan mengenai pengertian ilmu kalam, yaitu ilmu yang berisikan alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dan menggunakan dalil pikiran, dan berisi bantahan terhadap orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahlus sunnah. Selanjutnya, hubungan ilmu kalam dengan ilmu keislaman yang lainnya, dan saya akan membahas hubungan ilmu kalam dengan filsafat. Ilmu kalam dan ilmu filsafat pada dasarnya memiliki kesamaan dalam menentukan kebenaran. Filsafat dan ilmu kalam menggunakan model pemikiran reflektif dalam usaha menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Keduanya menunjukkan sikap kritis dengan pikiran yang terbuka dan kemauan yang tidak memihak untuk mengetahui hakikat kebenaran. Karena ada kemiripan antara ilmu kalam dan dengan filsafat Islam, ada baiknya diperbandingkan antar keduanya, yaitu dengan ilmu kalam dan filsafat mempunyai hubungan yang sangat erat karena keduanya dalam membuktikan segala sesuatu yang berkaitan dengan metode-metode rasional. Itu sebabnya filsafat agak sulit dibedakan antara satu dengan lainnya. Ilmu kalam dengan metodenya sendiri berusaha mencari kebenaran tentang Tuhan dan berkaitan dengannya. Filsafat dengan wataknya sendiri pula berusaha menghampiri kebenaran, baik tentang alam, manusia, maupun Tuhan. Dan demikianlah penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ribawanti, yaitu mengenai hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Ini dia. Pada dasarnya ilmu kalam dan ilmu tasawuf itu mempunyai kesamaan dalam menentukan kebenaran. Filsafat dan ilmu kalam menggunakan pemikiran yang model reflektif dalam usaha menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Keduanya menunjukkan sikap kritis dengan pikiran terbuka dan kemauan yang tidak memihak untuk mengetahui hakikat kebenaran. Karena adanya kemiripan ilmu kalam dan ilmu filsafat ini, ada baiknya keduanya kita perbandingkan antar keduanya. Dengan demikian, ilmu kalam dan ilmu filsafat mempunyai hubungan yang erat. Apa itu? Karena keduanya menunjukkan atau membuktikan segala sesuatu yang berkaitan dengan metode-metode rasional. Karena itu filsafat agak sulit dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi gini, ilmu kalam dengan metodenya sendiri berusaha untuk mencari kebenaran tentang Tuhan dan yang berkaitan dengannya. Sedangkan filsafat itu memiliki watak yang pula berusaha menghampiri kebenaran tentang baik itu tentang alam, manusia maupun Tuhan. Dari uraian tadi kita sudah jelas bahwa ilmu kalam dan ilmu filsafat itu mempunyai hubungan. Hubungannya apa? Hubungannya terletak pada tujuannya, yaitu mencari kebenaran. Yang selanjutnya adalah tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu tafsir dan Al-Quran.
Apa itu hubungannya? Hubungannya adalah yang pertama adalah Al-Ghazali menurut Muhammad Amin Abdullah tidak serta menolak ilmu kalam, namun ia menggarisbawahi keterbatasan ilmu kalam, sehingga ia berkesimpulan bahwa ilmu kalam tidak dapat dijadikan sandaran oleh para pencari kebenaran karena tidak dapat mengantarkan manusia mendekati Tuhan, tapi hanya kehidupan sufilah yang dapat mengantarkan seseorang dekat dengan Tuhan. Nah, pertanyaan tentang Tuhan dan manusia sulit terjawab hanya dengan berlandaskan ilmu kalam yang membicarakan penghayatan sampai pada penanaman kejiwaan manusia. Yang bisa adalah ilmu tasawuf. Dari penjelasan di atas, ilmu tasawuf atau ilmu kalam itu ada kaitannya fungsinya. Yang pertama adalah jadi gini, ilmu kalam, ilmu tasawuf mempunyai fungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah sebagai pemberi wawasan spiritual dan pemahaman ilmu dalam memahami ilmu kalam. Yang kedua berfungsi sebagai kesadaran rohaniah dan dalam perdebatan ilmu kalam. Nah, seperti itu penjelasan dari kami mengenai ilmu kalam, hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf dan hubungan ilmu kalam dengan ilmu tafsir dan Al-Quran. Nah, selanjutnya mengenai hubungan ilmu kalam dan ilmu hadis, penghubungan ilmu kalam dan ilmu fikih akan dilanjutkan oleh teman kami Alif Minan Fafia. Kepadanya kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Nah, saya akan menjelaskan hubungan ilmu kalam dengan ilmu hadis. Ilmu kalam dan ilmu hadis memiliki hubungan, yakni ilmu hadis merupakan salah satu sumber hukum kalam. Dalam hadis pula terdapat akidah atau doktrin tentang semua akhlak Al-Quran. Sedangkan ilmu kalam merupakan ilmu yang menjelaskan iman dan akidah Islam dari segala aspeknya dan memaparkan alasan-alasan untuk memperkuatnya. Adapun realitanya, ilmu kalam merupakan studi tentang doktrin atau akidah dan iman Islam karena sama-sama mempelajari keyakinan, ketaatan, dan ketauhidan pada Allah. Kemudian hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Fikih sendiri berasal dari bahasa Arab, dari masdar faqiha yafqahu yang artinya al-ilmu, pengetahuan, al-fahmu, dan pemahaman. Sedangkan secara etimologis, fikih menurut Abu Zahroh dalam kitab usul fikihnya adalah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat alamiah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Kemudian menurut Al-Amadi yang dikutip dari Mardani dalam hukum Islam atau punya pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia, ilmu fikih adalah ilmu tentang seperangkat hukum syara yang bersifat furu'iyah atau cabang yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal atau perujukan. Dalam konstelasi pemikiran Islam, ada 3 disiplin keilmuan yang sangat berpengaruh atas arah ortodiksi ini, yaitu ilmu fikih atau usul fikih, kebahasan, dan teologi. Fikih atau usul fikih memerlukan teologi untuk mempertahankan asumsi-asumsi metafizik hukumnya. Teologi membutuhkan fikih atau usul fikih untuk mempraksiskan asumsi-asumsi teologis metafisisnya. Sementara bahasa diperlukan sebagai instrumen untuk memperkuat keduanya. Jadi teologi adalah nama lain dari kalam, sehingga mereka saling berhubungan menginterpretasikan teks Al-Quran dan hadis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.